Ocean Erwin Lim, pemain diaspora Indonesia di Spanyol kini dipanggil seleksi timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Profil Jonathan Gilies Limbu, pemain muda Indonesia yang perkuat klub Hong Kong. Hoki Caraka tidak mau jadi polisi, beda dengan temannya di timnas U20 Indonesia. Mulai gacor bareng Dewa United, Egy Maulana Fikri janjikan performa lebih baik. Ocean Erwin Lim, pemain diaspora Indonesia di Spanyol kini dipanggil seleksi timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Di antara 34 nama tersebut, ada 6 pemain yang berkarier di luar negeri. Ada yang merupakan pemain keturunan, tetapi ada juga yang memiliki darah asli Indonesia. Namun seiring waktu, 4 pemain muda diaspora Indonesia dicoret dari seleksi timnas U17, yakni Mahesa Ekayanto Eren, Nathan Madrid, Augusta, dan Staffan Horito. Hanya Eren Liam Suitela dari Australia menjadi satu-satunya pemain diaspora yang bertahan, sementara Welber Halim Jardim belum bergabung ke timnas U17. Meski ada banyak pemain diaspora yang dipulangkan, tetapi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berjanji akan memanggil kembali pemain diaspora tambahan. Meski tidak menyebutkan siapa saja 6 pemain diaspora yang dipanggil, tetapi berdasarkan pantauan di media sosial, salah satunya adalah Ocean Erwin Lim. Akun Instagram AP9 Coaching Management mengunggah profil Ocean Erwin Lim dan mengucapkan selamat karena sang pemain dipanggil seleksi timnas Indonesia U17. Profil Jonathan Gilies Limbu, pemain muda Indonesia yang perkuat klub Hong Kong. Satu lagi nama pemain keturunan Indonesia muncul ke permukaan yaitu Jonathan Gilies Limbu yang dikabarkan bergabung dengan klub Hong Kong Samsui Po Football Club. Informasi ini didapatkan dari akun Instagram resmi klub tersebut. Samsui Po Football Club memperkenalkan pemain muda Indonesia itu yang menjadi debut profesional pertamanya. Dari informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, Samsui Po Football Club tercatat menjadi klub profesional pertama yang akan dibelah oleh Jonathan Gilies Limbu. Pemain berusia 18 tahun itu lahir pada 28 Oktober 2005. Diketahui, ia lahir di Kediri, Jawa Timur, dengan ibu berdarah Indonesia dan ayahnya berasal dari Nepal. Sosok dengan postur 172 cm tersebut tidak diketahui berada di Hong Kong sejak kapan, namun yang pasti ia menimba ilmu sepak bola di sana. Tercatat, Jonathan Gilies Limbu pernah menjadi bagian dari Hong Kong Football Club U18. Ia bisa bermain sebagai winger atau gelandang serang. Diketahui pula saat ini Jonathan Gilies Limbu memegang paspor Indonesia sehingga bisa saja membela timnas Indonesia. Hoki Caraka tidak mau jadi polisi, beda dengan temannya di timnas U20 Indonesia. Penyerang PSS Sleman, Hoki Caraka tidak mengikuti jejak rekannya di timnas U20 Indonesia. Seperti yang diketahui, isu bergabungnya para pemain timnas U20 Indonesia ke Akademi Kepolisian ini viral di media sosial. Ada 9 nama pemain timnas U20 Indonesia yang bergabung dengan Akademi Kepolisian. Ada Ginanjar Wahyu Arema Football Club, Frankie Misa Persikabo 1973, Kakang Rudianto Persib Bandung, dan Ananda Raihan PSM Makassar yang juga menjadi polisi. 4 pemain lainnya yang masuk menjadi polisi adalah Dimas Juliano Pamungkas Bayangkara Football Club, Robani Tasnim Sidik RANS Nusantara Football Club, Dava Fasya Sumawijaya Borneo Football Club, dan Muhammad Faiz Maulana Bayangkara Football Club. Hoki Caraka sendiri jadi salah satu nama yang kerap disorot usai gagal main di Piala Dunia U20 2023. Pasalnya, nama Hoki Caraka kerap melancarkan kegundahannya usai gagal tampil di Piala Dunia U20 2023. Meski begitu, berdasarkan kabar terbaru, Hoki Caraka tidak ikut bergabung dengan Akademi Kepolisian seperti 9 rekan lainnya di timnas U20 Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh Sumarji. Hoki tidak ada karena dia juga gak mau, kata Sumarji. Sumarji memastikan tidak ada pemaksaan bagi para pemain lainnya untuk menjadi polisi. Kata Sumarji, ini semua real keinginan dari setiap pemain.
Tidak kami paksa, ini atas dasar kemauan sendiri kok, kata Sumarji. Mereka akan melakukan pendidikan selama 5 bulan, tutupnya. Moncer di Malaysia, ini alasan Nathanael Siriwaringo layak perkuat timnas Indonesia. Pemain Indonesia Nathanael Siriwaringo sedang jadi perbincangan hangat usai tampil impresif di Liga Malaysia bersama Kelantan Football Club. Dari 3 pertandingan yang dilalui olehnya musim ini, Nathanael Siriwaringo berhasil mencetak 2 gol. Terbaru, ia menjadi penyelamat usai golnya membuat Kelantan bermain imbang 2-2 dengan Kuching City. Namun demikian, penampilan impresif Nathanael Siriwaringo rupanya belum cukup untuk membuat Shin Tae-yong tertarik memboyongnya ke timnas Indonesia. Sebelumnya, pemain kelahiran Medan itu dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia U20. Namun, ia sama sekali tidak diberikan kesempatan bermain. Inilah alasan Shin Ye yang harus mencoba memanggil Nathanael, yaitu karena tampil impresif di Malaysia. Timnas akan punya opsi lini depan. Dan adanya regenerasi agar stok pemain berbakat semakin melimpah dan banyak pilihan. Mulai gacor bareng Dewa United, Egy Maulana Fikri janjikan performa lebih baik. Egy Maulana Fikri mulai menunjukkan performa terbaiknya bersama Dewa United di BRI Liga 1. Ia mengaku belum puas dan masih akan terus meningkatkan penampilannya. Dalam pernyataannya, Egy Maulana Fikri mengakui bahwa Dewa United telah membantunya bangkit dari masa-masa sulit. Hingga saat ini, Egy telah mencatatkan 1 gol dan 2 assist dari 4 pertandingan bersama Dewa United di Liga 1 2023-2024. Egy memberikan apresiasi atas dukungan yang ia terima dari timnya. Dukungan ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisiknya, tetapi juga pada tingkat percaya dirinya. Sementara itu, penampilan apik Egy Maulana Fikri diyakini membuat dirinya bisa kembali ke timnas Indonesia. Namanya sempat terpinggirkan setelah tampil buruk. Rahmat Darmawan berharap supporter klub Indonesia bisa berperilaku lebih baik. Pelatih Barito Putra, Rahmat Darmawan berharap supporter sepak bola Indonesia bisa mentaati aturan yang ada. Dalam hal ini, aturan yang dimaksud yakni terkait larangan supporter tim tamu datang ke stadion. Lebih lanjut, Rahmat Darmawan ingin para supporter lebih bersyukur. Pasalnya, supporter tetap dapat mendukung tim kebanggaannya meski hanya ketika bermain di kandang. Larangan penonton tamu hadir di sebuah pertandingan itu diikuti saja karena sekali lagi kita harus berterima kasih kita masih bisa menggelar kompetisi. Bayangkan kalau mungkin FIFA kemarin memberikan hukuman pada kita dengan kejadian seperti itu. Tidak hanya penonton yang tidak bisa datang sekarang. Bahkan pertandingan ini mungkin tidak akan ada, kata Rahmat Darmawan. Rahmat Darmawan kemudian meminta supporter untuk lebih bersabar. Pasalnya, semua pihak kini sedang berusaha untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Sehingga supporter juga harus memberikan dukungan dengan cara mentaati regulasi. Sementara itu, belum lama ini kembali muncul kabar terkait adanya supporter yang memaksakan diri datang ke stadion saat timnya tampil di kandang lawan. Tepatnya, yakni pada laga yang mempertemukan PSIS Semarang melawan Persebaya Surabaya di Stadion Jatidiri, Semarang. Akibat kejadian ini, PSSI lalu memberikan denda kepada Persebaya sebesar Rp25 juta. Pihak panitia pelaksana PSIS juga mendapatkan hukuman serupa karena dianggap gagal mencegah kedatangan bonek. Namun manajemen Persebaya sempat mengutarakan protesnya. Tim berjuluk Bajul Ijo menilai bahwa sulit bagi tim untuk memastikan tak adanya supporter ketika bermain tandang.